Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Jadi bagi teman-teman yang mau chat langsung di 081 665 879 ya. Jadi bisa langsung chat di 081 665 8779. Kita akan berusaha untuk membahas permasalahan seputar budidaya ikan gabus, baik pembesaran, pembenihan, kemudian pemasaran, dan juga nanti ke sektor pengolahan ya. Bagi teman-teman yang mau chat silahkan, dan saya mohon maaf sekali ya, jadi kalau mungkin ada yang chat belum saya jawab ya, mungkin di kolom komentar belum saya jawab, pasti saya akan menjawabnya juga. Kemudian yang chat di 0816658779, misalkan chatnya pagi nih, jawabnya malam. Chatnya malam, saya jawabnya pagi. Jadi mohon maaf ya, mungkin seperti hari kemarin Minggu, contoh misalnya chat hari Minggu. Minggu itu jam 8 sudah banyak tamu dari luar kota. Kemudian selesai tamu bubar itu sekitar jam 5. Jadi bagi teman-teman yang kemarin WA antara jam 8 sampai jam 4 ya, mungkin jawabnya saya baru malam hari ya. Jadi mohon maaf sekali ya, bukan berarti kita tidak menghiraukan. Jadi mohon maaf, pasti akan saya jawab karena kesibukan yang saya hadapi. Tapi demi kemajuan kita bersama, demi kemajuan para pembudidaya, saya akan berusaha membagikan semua informasi tentang ikan gabus secara maksimal. Tentunya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman harian. Karena memang saya dari pagi, sore, malam, sampai pagi lagi aktivitas saya adalah pembudidaya ikan gabus. Dan memang langsung bergelut dengan budidaya ikan gabus. Dan saya sendiri profesi keseharian saya, pekerjaan saya adalah peternak ikan gabus. Saya bukan, ikan gabus ini bukan merupakan sampingan, tapi merupakan pekerjaan pokok saya dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, dan juga menjadi mata pencaharian pokok saya di ikan gabus ini. Baik teman-teman, pertama pertanyaan dari Bapak, nggak ada namanya ini, yang lain, Bapak Sarno ya. Bapak Sarno ini yang ada di Boyolali ya. Pak Sarno yang ada di Boyolali ya. Saya akan jawab pertanyaan Bapak yang menanyakan tentang untuk proses pemijahan indukan ikan gabus itu di kolam. Itu lebih baik mana Pak, menggunakan tanaman air berupa eceng gondok atau menggunakan apu-apu Pak? Terima kasih atas jawabannya. Untuk proses pemijahan indukan ikan gabus, sebetulnya dengan media seperti ini kan tanaman apu-apu nih semuanya. Ini juga nggak masalah, jadi apu-apu juga baik, ataupun menggunakan tanaman eceng gondok juga nggak masalah, karena memang tanaman air ini hanya sebagai media saja, bukan untuk menempelkan telur, tapi di sela-selanya. Jadi telur itu tidak menempel, jadi di sela-sela tanaman air itu akan dia bertelur ya. Kemudian bahkan dengan media-media buatan yang pernah saya lakukan dengan rafia yang diikat ya dalam jumlah banyak, itu juga bisa. Dengan media untuk proses bertelur menggunakan media ganggang juga bisa. Yang jelas tanaman air yang berada di permukaan, atau dengan media buatan juga bisa, seperti tadi tali rafia, kemudian menggunakan daun pisang yang kering itu yang diikat-ikat, itu juga bisa. Yang intinya untuk media proses pemijahan itu tidak harus dengan tanaman air. Tapi kalau untuk eceng gondok ataupun dengan tanaman apu-apu atau selada air itu juga sama saja, nggak ada masalah Pak ya. Oke Pak, silakan dicoba. Berikutnya dari Bapak Endro. Ini dari Bapak Endro yang ada di Sleman, Yogyakarta ya. Salam sukses Pak Suwandi, saya ingin bertanya masalah pembesaran ikan gabus. Saya sudah memelihara bibit ikan gabus selama 2 bulan. Bibit ini saya dapatkan dari tangkapan alam. Tetapi setelah saya besarkan dalam usia 2 bulan kok makan peletnya kok tidak lahap ya, seperti di video-videonya Pak Suwandi. Adakah yang kurang di sini dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih jawabannya Pak Suwandi. Untuk membuat ikan gabus itu makan dengan lahap, makan dengan
rebutan gitu, itu tergantung dari proses mengajarinya di awal. Jadi kalau misalkan sejak benih itu umur 1 bulan ngajarinya itu kurang maksimal, ya tentunya juga nanti hasilnya kurang rakus. Misalkan contoh, ada teman-teman yang mulai mengajari ikan gabus itu dengan menggunakan cacing sutra. Nah, pada saat waktunya dia belum cukup makan cacing sutranya, sudah dipindah ke pelet, tentunya ikan itu tidak akan maksimal makan peletnya. Jadi masih harus dibantu dengan cacing kalau yang menggunakan cacing. Ya, tentunya kalau perpindahan yang makannya lahap atau tidak itu biasanya itu jikalau perpindahannya dari daging kepada pelet ya. Jadi kalau misalnya cacing masuk ke pelet, ya itu biasanya kalau tidak maksimal pemberian cacingnya, apalagi ngasih cacingnya cuma ditakar-takar nih, cuma dikit-dikit gitu, itu pasti nanti hasilnya nggak begitu lahap kalau makan. Beda halnya kalau memang dari awalnya sudah menggunakan pakan buatan, misalkan menggunakan kanafut lanjut ke pelet nggak masalah, biasanya tetap tidak akan ada perubahan, makanya akan juga tetap lahap. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Ansori ya, Bapak Ansori yang ada di mana ini, tidak ada alamatnya ya. Jadi Bapak Ansori gitu ya, tidak memberikan alamat, menanyakan untuk perkawinan ikan gabus lebih baik di koloni ataupun dipasang-pasangkan, Pak. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam jumlah bibit yang jumlah besar, jumlah banyak, lebih efektif mana, Pak? Dengan perpasang-pasang atau dengan cara berkoloni dalam jumlah banyak dicampur menjadi satu? Terima kasih atas jawabannya, Pak Suwandi. Untuk perkawinan atau pemijahan, sebetulnya pemijahan antara perpasang dengan koloni itu tentunya ada bedanya, ada kurang lebihnya. Jikalau menggunakan koloni, kita tidak memerlukan lahan yang luas, tidak memerlukan kolam yang jumlah banyak, tetapi hasilnya tentunya tidak mungkin dalam sekali waktu itu induk bertelur semua, tidak akan mungkin. Misalkan 50 pasang dalam satu kolam, jantan 50 pasang, betina 50 pasang. Tidak mungkin dalam waktu bersamaan 50 pasang bertelur semua, itu tidak mungkin. Tetapi hanya saja menghemat di tempat. Nah, untuk koloni seperti itu, memang dia akan memilih pasangannya masing-masing dan akan bergantian dia bertelur. Tetapi kalau menurut saya dengan cara koloni seperti itu biasanya dilakukan bagi teman-teman yang memang tidak atau belum mudah membedakan antara jantan dan betina. Jadi belum bisa membedakan antara jantan dan betina. Jadi daripada bingung-bingung nih, masukin jadi satu kolam aja, nanti kan bertelur juga. Ya, memang bisa seperti itu. Tapi kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kalau menurut saya sih, ya dia tetap dipasang-pasangkan, satu pasang, semua seperti ini. Nanti pada saat dalam waktu yang bisa bersamaan itu akan ada induk yang bertelur secara bersamaan. Apalagi contoh di sini, misalkan di sini ngawinkan 50 pasang dalam waktu bersamaan. Bisa 75% itu bertelur secara bersamaan. Dengan catatan yang penting induk sudah pada matang gonad dan siap waktunya untuk bertelur. Ya, jadi kalau bicara untuk memaksimalkan produktivitas telur dan jumlah yang banyak, itu tentunya menggunakan cara yang secara pasang-pasangan. Dan kalau sudah pasangan itu jelas pasti dia memang sudah bertelur sepasang. Ini bertelur, sana bertelur, itu akan bisa terjadi bersamaan. Dan ini akan memudahkan nanti juga pada saat pengontrolan larva. Jadi lahannya juga tidak terlalu luas, proses pengambilan telur akan juga lebih mudah ya. Silahkan nanti mencoba, Pak, mana yang menurut Bapak baik. Tapi saya melakukannya dengan cara seperti ini. Ya pemirsa, tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita tetap masih akan berbagi seputar budidaya ikan gabus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.